Ini yang paling kita coba antisipasi ya. Heeh. Karena musik dari timur itu punya kans besar sebenarnya untuk populer di skena musik nasional ya. Ya konser jangan gitu-gitu aja lah. Gitu, maksud gitu-gitu aja tuh ya talent hampir semua festival talentnya itu gitu kan. Si A lagi happening, semuanya larinya ke situ. Nah, kayak itu masih bakal works nggak di tahun depan? Atau Ya udah menurut mulai, gua orang udah mulai akan bosen? jenuh, akan jenuh. Udah mulai jenuh. Jadi kalau memang Collectible item, kaset, ya. merch itu lu ngeliatnya tahun depan masih jadi itu akan jadi penopang hidup anak band sebenarnya. Maka dari itu akan jadi tetap jadi collectible buat iya, kita akan daya tarik penikmat musik terhadap merchandise itu akan besar banget. Beberapa platform musik streaming itu sudah mulai keracunan ya. Istilahnya udah mulai tersusupi. Jadi banyak lagu-lagu tuh yang memang udah masuk versi AI-nya. Bahkan Deezer ngomong kalau nggak salah 18% ya. Lagu-lagu yang masuk Deezer tuh AI punya gitu. Dan mereka belum punya regulasi kalau AI ini boleh apa enggak ya. Maka dari itu kayaknya tahun depan ini yang cukup diantisipasi ya musik streaming dengan konsep musik AI itu tadi. Halo Tribuners, balik lagi di konten Sepanjang Saya bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue ada Encek Gaul seorang pengamat musik kawakan. Kawakan Bang, nama asli siapa bang? Nama asli kalau KTP sebenarnya Edrian Kampua ya. Edrian Kampua. Itu KTP tuh. KTP. Itu dari SMA. Pokoknya semua dari lahir lah gitu. Sejak kapan dipanggil Encek Gaul? Semenjak kapan ya? Jadi ya SMA lah ya. Karena mata gue sipit gitu ya. tapi emang Chinese. Ya enggak sih. Enggak tahu maksudnya gue di atas-atas. Cuman gue ya atas-atas gue tuh orangnya juga sipit-sipit gitu. Oke. Jadi makanya Encek kan memang konotasinya sama Chinese ya. Ya dulu era-era 90-an kan kalau nggak manggil bapak manggil karakter ya. Oh iya, bener. Nama bapak, nama karakter. Black, terus si Black. Black gitu kan. Si blow on gitu kan. Oh si ini blow on gitu kan. Nah ya gue dipanggilnya Encek Gaul. Encek Gaul tuh ya karena gue cukup lama nulis di salah satu media yang nama belakangnya Gaul itu ya. Majalah Gaul. Iya gitu kan. Gak apa bang, disini sebutin aja gak apa-apa. Oh iya boleh ya. Oh iya benar. Ya di tablet Gaul lah cukup lama. Jadi setiap kadang-kadang mau ngomongin musik ya, Encek Gaul aja. Oh ya udah atur jadwal Encek Gaul. Jadi gampangnya ya Encek Gaul. Berarti lu kalau kita ngomongin background nih bang, lu wartawan tuh dari berapa tahun bang? Berarti udah jadi wartawan musik ya, yang musiknya? Oh yang musik itu gua awalnya sebenarnya foto ya, fotografer gitu ya di salah satu majalah. Fotografer ya? Dulu gua fotografer awalnya. Dari kampus gua fotografer, emang gua tiba-tiba senang gitu sama motret. Ya pada akhirnya gua masuk di salah satu media remaja terkenal saat itu. Inisialnya Hai ya, gitu ya. Itu udah namanya Pak. Iya, satu grup. Mas ini kan tapi ya gue nggak tahu deh. Dulu gara-garanya ada salah satu ya media itu lagi nyari fotografer muda ya, gitu penerusnya mungkin Om Daus buat nyusupin nambahin lah, gitu. Ya gue salah satunya akhirnya masuk dah seleksi terakhir. Gitu seleksi terakhir. Ya saingan gue yang sekarang fotografernya Naif. Si Budi Cuprit kalau tahu. Saingan apa satu saingan gue tuh. Gitu. Tapi karena dia mungkin nggak bisa saat itu nggak bisa diperbantukan, gue tuh. Jadi gue cukup lama ya, ada sekitar 3-6 bulan salah gue lupa ya di media itu. Di Hai itu. Ya disitulah gue mulai serius musik. Ngedalamin musik gitu ya selain motret. Sebelumnya apa emang udah? Ya kalau itu kan bokap gua kan demen kolektor juga. Kolektor vinyl atau kaset? Kaset. Dulu. Audio, kaset, ya semua. Jadi dangdut, India. Tuh India aja tuh. Koleksi itu dari nyokap. Terus juga ya Iwan Fals gitu kan, God Bless, Suami, ya macam-macam lah. Kalau udah sampai kaset India udah legit sih kaset. Ya akhirnya lu tahu salah satu playlist di Spotify gua ya, ya ada Hindustan gitu lah ya. Ada Bollywood. Iya ada Bollywoodnya ya itu. Ya gua ternyata ada irisan juga musik dangdut yang gua
yang gue tahu Heeh. dari ranah Hindustan itu. Makanya lu pernah nemenin Haji Romo buat podcast. Betul sekali kalau memang lu tahu. Waktu itu berapa lama bang? Jalannya Ya. berapa bulan? Apa berapa tahun bang? 10 episode ya. Satu episode. Oke. Jadi podcast itu gue buat memang untuk literasi Bang Haji Roma Irama ya. Oh, lu yang ngajuin. Iya. Oke, keren. Terus Alhamdulillah diterima. heeh, Terus alhamdulillah sampai sekarang ya. heeh. Podcast itu ada walaupun konsepnya berubah. Tapi ngobrol sama Bang Haji ini apa nyambung tuh tektokannya. Orang yang menyenangkan sekali, legendaris ya. Oh, Gue nggak bener-bener nyangka gitu ternyata wawasannya luas sekali ya, namanya legend Heeh. dan seru banget gitu. Yang Ngomongin musik ya. nggak nyangka berarti apa? Dia kocak banget atau? Ya ternyata selama ini orang lihatnya kayaknya serius ya. Heeh. Udah gitu kan ustadz gitu ya, religius sekali. Tau-taunya lucu banget gitu. Oh, justru apa? Dan sangat Betawi ya. Kebetulan gua Iya cukup sih, lama kelihatan bergaul sih. dengan teman-teman Betawi gitu ya. Betul banget ya. Oke, teman-teman Tribuners, nih kita mendatangkan Bang Cek karena kita mau mengulas musik selama 2025 dan kita mau prediksi 2026 tuh akan seperti apa industri musik. Wih, kita ngomong 2025 dulu deh. Kalau dari gue pribadi gue tertarik sama ngebahas soal genre nih Bang, karena di 2025 nggak tahu ya, gue yang gue tangkapnya dari sosial media, terutama TikTok, karena yang ternyata melejit banget di tahun ini tuh adalah genre hipdut, kemudian juga jedak-jeduk, kemudian juga ada sedikit imonya dari For Revenge yang juga lumayan lama tuh hype-nya. Popang juga ada sedikit, cuman kayaknya pop tuh nggak segede yang lainnya tuh, kayak itu yang jadi jeduk, dan justru IDM juga nggak segede-gede sebelum-sebelumnya. Apa lu ngeliat kayak gitu juga tuh, gimana tuh Bang? Ya sebenarnya semua musik diterima ya, pada dasarnya gitu ya. Cuman tanpa inovasi dari genre tersebut memang terkesan biasa aja ya. Ya pada akhirnya pop ya begitu-gitu aja, gitu ya. Dan emo sebenarnya memang selalu punya daya tarik karena mereka memang cenderung punya konsep lagu yang patah hati, cinta yang tersakiti, terus yang ya pokoknya kalau lu mau barisan sakit hati karena cinta, ya lu dengerin emo. Gitu. Karena dia bermain di situ gitu. Tinggal bagaimana lagu itu punya korelasi dengan kita atau enggak. Dan memang kalau memang banyak korelasinya, ya TikTok adalah tempat yang paling tepat untuk mempopulerkan lagu itu. Dan yang kita tahu juga hipdut itu kan mungkin pas AMI ya meledaknya lah ya. Ternyata yang menang banyak banget nih, si Tensi dan kawan-kawan gitu ya. Tapi sebenarnya musik kayak gitu sudah diciptakan banyak sekali ya dengan konsep-konsep beragam gitu. Tahun-tahun sebelum itu Ya gitu, udah banyak gitu. Cuman momentum aja. Jadi popularitas sebuah genre itu ya karena momentum juga gitu. Jadi karena Tensi mungkin terkesan dia yang pertama gitu ya. Tapi sebenarnya lagunya dia yang punya korelasi kuat dari penikmat musik di ranah TikTok, Instagram dan Spotify gitu. Padahal itu banyak sekali musik-musik kayak Tensi itu lahir gitu. Cuman memang tidak sepopuler Tensi karena orang di belakang mereka mungkin memang cukup canggih ya dalam mempopulerkan. Mungkin dari ini juga Bang, liriknya dia karena bener. Kan jadi, kalau dipotong-potongan di TikTok kan part-partnya tuh mungkin buat beberapa akun dan bikin video tuh mewakili mereka. Betul. Nah, sebenarnya musik sekarang adalah musik yang menghibur. Kalau musik yang buat sedih-sedih, buat mendayu-dayu gitu kan, ya kita udah punya pop lah ya, gitu. Nah, musik yang menghibur itu adanya di ranah popang, gitu. Kesedihan yang bisa dihibur, gitu ya. Emo, terus juga koplo. Iya kan, masih, tapi walaupun sudah so-so ya, gitu ya. Sekarang itu akhirnya mencoba berinovasi lewat orang menyebutnya hipdut ya. Sama ini juga musik timur yang betul. Ini yang juga ngeborong banyak. Ini yang paling kita coba antisipasi ya, karena musik dari timur itu
punya kans besar sebenarnya untuk populer di skena musik nasional ya, gitu. Cuma gue belum melihat bahwa selain Tabola Bale yang begitu besar ya, itu bisa estafet melanjutkan kiprah kayak gitu tuh. Iya. Ya memang banyak sekali ya, kayak Juan Reza menciptakan lagu semuanya banyak gitu. Dan kita ngelihat bahwa musik timur itu kalau udah naik cepat sekali turunnya. Baru Tabola Bale yang menurut gua cukup panjang dan akhirnya diterima dengan global ya, secara global. Habis Tabola Bale kan dia yang berikutnya tuh Echo Show tuh yang Tor Monitor apa? Iya. Orang lain lebih gacor. Iya, gitu. Jadi ya ini bisa diantisipasi buat di tahun depan musik-musik dari timur. Ya kalau bisa musik yang memang benar-benar buat menghibur ya. Sakit hati pun dicoba menghibur gitu. Tapi setahu gua ya, lagu-lagu timur tuh jarang lagu sedih ya. Semuanya lagu happy gitu. Iya. Karena orang timur emang senangnya happy-happy kan. Karena lirik mereka tuh kalau di ini salah satu mencoba diartin kayak ngodai, iya jatuh gitu, cinta. iya gitu, catcalling tapi dengan bahasa musikal gitu kan. Nah kalau lo mau yang sedih-sedihnya ada juga di barat kita punya lagu Minang sebenarnya kalau misalnya dia mau keluar itu lebih dahsyat, musik pop pun bisa kalah. Liriknya Lah bisa kalah. lebih nelangsa kalau ke bahasanya, lebih ambiar lagi. Ya Sumatera Barat itu punya penghasil lagu-lagu sedih yang luar biasa. Wah jangan salah, hati bisa menjerit di sana kalau lu dengar sayatan-sayatan instrumennya. Udah ada uni-uni, tinggal ditunggu nih. Dia cuman kurang dia belum berani keluar gitu. Atau memang dia punya rumah sendiri yang memang gua belum tahu. Secara musik kalau misalnya di Minang tuh musiknya apa Bang? Lebih kayak Melayu atau dia Ya jelas pop? Melayu ya. Iya, tapi apakah bisa kan kalau sekarang itu kan yang lagi in kan ya musik-musik upbeat kan. Kebukti dari yang timur tuh musiknya lebih kayak musik acara gitu kalau kata mereka. Nah, apakah emang harus dibikin upbeat dulu biar mungkin yang model-model kayak apa daerah-daerah lain juga bisa dapat? Ya karakter musik dari Minang kan dia sebenarnya ada pesan religi ya, pesan-pesan yang positif di balik setiap lagu ya. Karena kita sendiri kan kalau bukan orang Minang kan menelaahnya agak sulit ya. Tapi dengan cara menyanyikannya, instrumen yang masuk di dalamnya itu udah termasuk salah satu pesan yang cukup mendalam. Kalau lo artiin lagi ke dalamnya, itu pesannya sangat positif semua gitu kan. Pesan-pesan ibu lah rata-rata ya, gitu. Nah itu sebenarnya bisa punya kans besar seperti Tabola Bale karena orang Sumatera Barat tahu sendiri kan, itu ada di seluruh dunia ada, ya kan, gitu. Sumatera. Iya, dan dia biasa ini kan keluar ya, benar ya, merantau, gitu kan, dengar lagu yang mungkin upbeat, bisa jadi gitu. Tapi atau lebih menyayat, tapi dengan lirik yang punya korelasi masif. Bisa rindu kampung halaman. Nah, itu kan wah kalau rindu kampung halaman kayaknya hampir semua musisi Minang punya lagu itu. Gitu ya. Kalau kita ngomongin konser nih Bang, di konser ya 2025 ini sama setahun ini. Berarti konser udah habis ya? Enggak ada lagi di tahun ini, akhir tahun selain Big Bang mungkin ya? Masih ada. Apa? Big Bang sama Jaklot ya. Oh iya. Jaklot masih ada, datengin 2 artis dari internasional, Jepang dan Amerika ya. Oh, dari siapa Bang di Jaklot? Jaklot tuh apa ya? Lupa namanya tuh. Pokoknya dari Jepang sama Amerika tuh. Iya betul. Oh, internasional. Nah kalau lu ngeliat di tahun ini hype konser masih gede nggak seperti tahun-tahun sebelumnya? Karena kan abis Covid tuh kalau nggak salah 2021, 2022, 2023 tuh wah sampai semua orang tuh kayak ngabsen. Gue udah di konser A, B, C kayak wajib banget. Kalau di tahun ini masih segede itu atau? Tahun ini tetap besar ya. Kita lihat beberapa konser juga ada yang sold out juga ya. Walaupun banyak yang enggaknya gitu. Tapi kecenderungan orang sekarang bukan lagi melihat festival sebagai sebuah konser yang wajib karena talent yang main, tapi sebagai sebuah ajang silaturahmi musikal, bertemu dengan teman-teman, terus juga bisa melihat musik, gitu. Karena talent yang masuk di situ ada juga di festival lain, gitu. Jadi dia lebih ingin merasakan artisnya kali ya. Iya, lo nonton artis
A misalkan ada di festival lain A juga gitu. Kalau lu menonton artis kan tinggal tergantung mana vibe yang menyenangkan bener. buat si penonton ini gitu. Nah, kalau memang festival A cukup menyenangkan dan paling maksimal, datangnya ke A karena ada talent B yang pengen gua tonton. Nah, sementara talent acara C yang ada talent A juga belum tentu didatengin gitu karena ya satu masih baru, terus juga belum tahu vibe-nya kayak gimana. Belum tahu flow-nya gimana biasanya gitu kan. Betul sekali, terus harga. Kalau ngomong Harga tiket tuh. Yang ini lagi coba banyak protes ya. Netizen gitu. Harganya mahal banget. Makin lama makin mahal ya makin tahun ya. Betul, makin lama makin mahal gitu. Ya walaupun cuma naik mungkin 100 200 ya. Iya. Tapi ya yang ada di kepala dia kan kalau gue datang ke acara A ya konsepnya begini. Tapi gue pengen ketemu teman-teman gue di sini. Kenapa harus dimahalin? Bener. Gitu. Ya mungkin ya ongkos produksinya juga naik ya, nggak salah juga promotor gitu. Karena cost produksi yang makin lama juga ngaruh ke tiket. Nah, kalau hal yang bisa di-highlight nih Bang selama 2005 soal konser, apa nih yang lu tandain banget sama sepanjang tahun ini? Ya kalau dari catatan gue sih sebenarnya konser-konser sekarang udah terlalu majemuk ya. Jadi majemuk tuh terlalu banyak banget semua festival jenisnya hampir serupa gitu. Ada konsep baru yang memang segar ya tetap ada dan ini menarik untuk di tahun-tahun depan apakah dia bisa konsisten apa enggak ya. Gitu ya. Gua ngelihat ada konser yang konsepnya piknik. Ada yang konsepnya liburan keluarga, ada yang konsepnya intimate gitu. Nah, itu hal-hal yang menarik gitu. Kemarin juga selain festival, konser singlean tuh juga salah satu punya daya tarik ya kemarin. Gitu. Menurut gua orang jenuh kali ngelihat begitu banyak pilihan talent. Akhirnya dia datang ke sebuah konser intimate yang menurut gua ya itu salah satu bentuk apresiasi yang bagus ya, dan syukur-syukur ada konser seperti itu karena itu untuk menetralisir di mana begitu banyak musik masuk ke telinga dan mata. Ya salah satu konser tunggal-tunggal itu akhirnya berdatangan gitu. Dan cukup menarik menurut gua. Berarti kalau dari menurut tuh kalau konser tuh banyak itu justru bagus atau malah jadinya agak kurang? Secara industrinya bagus, berarti kan sangat hype ya. Iya. Tapi gua nggak tahu anak muda sekarang memang menyisihkan sih. Yang gua tahu benar. Pasti, ya benar-benar. Anak muda sekarang itu setiap bulan selalu menyisihkan setengah gajinya mungkin buat Gen Z tuh ya. Iya gitu. Karena ada statistik yang mengatakan bahwa sekitar 60% anak muda itu siap nonton konser. Anjir, siap lagi mereka siap nonton konser. Dan yang gua sampai sekarang masih nggak habis pikir dan masih nggak bisa diterima dengan logika gua adalah tiket konser tahun depan tuh udah sold di tahun ini, biasanya kayak gitu. Betul. Yang Pesta Pora yang tahun ini kan udah sold di tahun lalu kan. Yang tahun depan udah dijual belum? Yang tahun depan udah gua kurang. Udah tanggalnya udah keluar, tinggal dia tinggal ngeluarin. Nah. Bisa maksud gua berarti orang tuh ngebeli pengalaman ya, ngebeli yang pengen ke festivalnya. Karena kan dia belum tahu siapa line up-nya. Tapi dia udah tahu kalau gua datang ke Pesta Pora, berarti kan gua udah tahu gua bakal mendapatkan apa. Yang pasti satu kesenangan ya. Kedua nongkrong sama teman-teman. Itu sih yang dicari. Iya kan? Itu kan yang pengen berkomunitasnya dicari. Iya, gua menyebutnya silaturahmi musikal ya. Gua menyebutnya gitu. Karena menurut gua, ya gua juga kadang-kadang menonton konser bukan cuman mau nonton musik siapa yang gua tonton gitu. Ada anak-anak apa enggak? Bener gak? Kalau gua nonton sendokiran kan garing juga ya. Iya bener. Krik-krik lah gitu. Datang ke festival sendirian. Capek berasa sih itu capeknya tuh. Iya, jadi kayak ya aneh banget gitu. Kayak orang introvert gitu. Padahal orang yang nonton konser kan mungkin ada yang sendiri nonton konser cuman janggal sih mungkin. agak aneh. Ya akhirnya dibungkus nanti kan kalau sendokiran. Kalau gua dibungkus kan gua nggak siap aja. Susah banget yang dibungkus, banyak reseknya. Iya. Nah, kalau kita ngeprediksi di tahun depan, sebenarnya yang gue penasaran selain dua tadi tuh soal genre sama soal konser, masalah AI nih Bang. Nah, ini dia nih. AI tuh sebenarnya kan kalau tahun ini kasarnya gini ya, kalau gue ngerasa di tahun 2004 2005 tuh masyarakat kita tuh
berkenalan dengan AI. Betul, kita mulai tahu nih AI Ya. apa ya. Nah, Belum hadir tuh. Benar, sampai akhir tahun tuh yang gue alami di sosial media adalah video AI udah mulai rapi. Ya, Terus kemudian foto AI udah mulai rapi. Ya. Orang jualan itu pakai AI tuh udah bisa rapi. Musik, gue tuh sempet kaget ada konten kreator bikin masak, dia konten masak, dia lagunya pakai Suno. ya. Ya, jadi dia tinggal masukin lirik Betul. terus akhirnya jadi lagu dan itu enak. Nah, kata gua, anjir nih jadi lagu terus. Ya. Nah, tahun depan pasti kan AI-nya udah mulai terbiasa dong. Ya. Ya, itu lu ngeliatnya gimana, Bang? Kalau gua karena tahun ini hampir beberapa platform musik streaming itu sudah mulai keracunan ya. Istilahnya udah mulai tersusupi. Jadi banyak lagu-lagu tuh yang memang udah masuk versi AI-nya. Bahkan Deezer ngomong kalau nggak salah 18% ya. Lagu-lagu yang masuk Deezer tuh AI punya gitu. Dan mereka belum punya regulasi kalau AI ini boleh apa enggak ya Oh, gitu. gitu ya. Heeh. Ceritanya belum kelihatan. Belum ada regulasi itu. Justru yang jadi regulasinya malah yang lain gitu. Malah kalau misalkan lagu yang udah dipaste berkali-kali gitu ya, copy paste berkali-kali itu udah terdetek, ya lo nggak dapat monetasi kan. Nah kalau yang sekarang AI itu malah justru gue melihatnya ya mereka masih fine aja. Mereka itu siapa ya? Iya, si musik platform ini gitu. Maka dari itu kita bisa mendengar teman kita yang nggak tahu dia musisi atau enggak, tahu punya lagu nge-share link ke kita, suruh denger gitu kan. Mending enak gitu. Ternyata ya gitu kan. Loh, ini apa gitu. Nah, maka dari itu kayaknya tahun depan ini yang cukup diantisipasi ya musik streaming dengan konsep musik AI itu tadi. Itu bakal lebih banyak lagi besok. Udah gitu ya kita tahu kabar kemarin Warner Music Indonesia kan akhirnya memangkas ratusan karyawannya kan, dan itu di Indonesia juga kena gitu. Maka dari itu kayaknya bakal makin banyak musisi independen dan akhirnya bikin lagu sendiri. Nah, ketika bikin lagu sendiri dan kewajiban lo sebagai musisi adalah berkarya, tapi deadline atau tekanan itu ada. Bagaimana cara membuat lagunya? Instan aja sih. Yang instan aja gitu. Lari ke Suno. Orang yang paling populer kan Suno kan. Mungkin kalau sekarang orang-orang kalau di sosial media masih bisa ngebedain kan. Bisa. Oh, ini suara ini. Cuman teknologi kan berkembang. Dan sekarang kalau yang di luar suaranya udah sempurna. Maksud gua udah kayak bener-bener sebuah band ya. Buset. Iya, bahkan gua pernah dengar kalau nggak salah namanya Bleeding First, itu dari Amerika. Ya mungkin karena nulis promnya benar ya. Akhirnya lagu itu keluar dengan konsep musik metal yang sempurna, enak, notasinya sialan di kuping, dan gua hampir mengidolainya. Oh, jadi si band ini tuh hampir semua karyanya AI. Ya, AI. Dia memang walaupun tidak mengklaim, tapi dia mengakui kalau itu ada AI generated gitu. Nah, di luar sana memang belum mengakui, mengklaim gua band AI, gua musisi AI, belum ada memang. Tapi musik platform streaming itu sudah mendeteksi bahwa lagu-lagu yang hadir itu ya memang AI generated gitu, dan itu akan banyak datang ke kita. Dan kita akan keranjingan juga. Bahkan tinggal kan sekarang udah ada belajar bikin prompt yang benar. Lah, udah ada bikin prompt yang sesuai dibutuhkan AI gitu kan. Nah, nanti di ranah platform AI ya akan ada gitu. Lu kalau bikin lagu yang enak apa gitu. Gue coba mendalami Bleeding First itu, ternyata dia ada dalam satu promptnya itu menyebutkan sosok penyanyi A dengan sosok penyanyi B, digabungkan suaranya, akhirnya terdengar sempurna. Jadi gabung apa jadi kayak duet? Digabung. Jadi gue suka karakternya Bayu, gue suka karakternya Encek, coba digabungin suaranya, keluar suaranya yang kayak gimana. Pas gue cek penyanyi aslinya, benar, ternyata mirip. Gila ya. Gokil. Berarti kira-kira akan memakan banyak korban gak si AI ini di tahun depan? Ya sebenarnya fungsi terbaiknya AI adalah partner kita ya. Harusnya Harusnya partner bukan kita. menggantikan ya. Bukan menggantikan gitu. Makanya ini yang mungkin salah
tafsir Hmm. dari teman-teman musisi ya. Ah. Misalkan lo kalau gua ambil contoh, gua mau bikin lagu tapi gua kesulitan nih. Hmm. Liriknya apa ya? Lu tinggal bikin prompt di mana? ChatGPT kan. Ah. Gue pengen bikin lagu apa gitu. Ah. Yang ceritanya apa, latar belakangnya apa, Ah. masukin ke Suno. Harusnya seperti itu ya. Enggak, harusnya jangan kayak gitu juga. Tapi itu jadi guide sebenarnya. Oke, Biar jadi jangan soul- plek-plek banget. jangan plek. Ah. Soulnya dimasukin. Iya iya iya. Soul kita, karakter kita. Hmm. Gitu. Begitu juga ketika lu masuk Suno. Suno itu harusnya jadi guide kita. Ah. Namun ketika lu masuk studio rekaman, ya itu guide-nya. Lu tambahin tuh soul yang ada di dalam lagu itu. Harusnya seperti itu. Tapi kan belakangan ini ya gua nggak tahu ya proses kreatif. Kalau gua lihat ya kayaknya serius-serius aja gitu Iya, ya. Tapi pada akhirnya ya bertumpu berat pada si AI ini. Berarti kalau bisa lu prediksi ke depan tuh di tahun depan apakah musisi udah mulai terbiasa dengan AI dan berdampingan dan menjadikan AI partner, atau justru malah mereka yang fight akhirnya si AI ini ya udah hilang nih yang si Sunonya ini. Enggak, pasti Suno udah jadi partnernya Warner Music malah. Tadinya musuhan sekarang udah jadi partneran. Nah, konsep-konsep seperti itu justru perlu diantisipasi gitu ya. Kayak mungkin yang ada di Indonesia, Universal dan Sony Music bisa jadi melakukan hal yang sama. Karena bisnisnya kan udah berbeda ya. Jadi bisnisnya kalau di industri musik tahun 2006 udah bukan lagi nyari talent tapi berpartner aja. Gitu. Musisi tuh sekarang nanti tahun 2026 kebanyakan independen. Gitu, dan dia akan berpartner dengan label-label yang besar gitu ya, yang memang punya kepanjangan tangan untuk menjalani bisnis yang lebih luas. Independen itu dalam artian buat produksi, Bukan independen tuh dalam artian ya lu kalau mau jadi musisi lu bisa jadi musisi sendiri, Bay. Oh. Lu kalau mau misalkan lu senang musik nih, lu senang musik apa? Ya lu bikin musik aja. Terus lu tinggal temuin tuh publishing misalkan ya, atau agregator. Ya lu tinggal masukin lagu lu ke musik streaming, publishing untuk apa namanya, biar lagu lo juga tercatat di metadata itu juga kan ya. Oke. Ya istilah meluaskan lagi lah jangkauan lagu lo itu. Dan lo tetap duduk di rumah bisa, tapi lagu lo udah di mana-mana. Gitu, itu independen. Oh, jadi cuman ngelibatin publish label buat publish aja. Ya, jadi label tuh partner misalnya dari segi hal-hal yang lain lah gitu ya, yang memang nggak punya di lo gitu ya. Mungkin juga manajerial, mungkin juga lebih ke bisnis developmentnya gitu. Itu kan mereka lebih paham gitu karena mereka udah lama ada di industri. Tapi kalau kesempatan buat musisi-musisi kita bisa punya nama di luar di tahun depan, masih ini ya, masih terbuka nggak? Mungkin kayak Go Internasional, kira mungkin di label-label ternama juga kan, kayak sebelumnya kan gak banyak tuh yang di 88 Rising kan, kira banyak musisi kita yang solois kayak bakal dan karena kita faktor internet kita sudah terbuka sekali ya, dan bahkan festival-festival di internasional juga membuka kesempatan itu untuk talent-talent di luar negaranya. Gua rasa itu akan terus berlanjut seperti pada sebelumnya. Bakal banyak band-band yang ada, band kita yang akan jadi line up di musisi di festival luar ya. Gitu ya, walaupun sekedar pembuka atau bukan yang gede banget gitu ya sebagai main talent, tapi kesempatan mereka terbuka. Ya kita belum tahu kan bahwa ada band Aceh akhirnya juga main di Wacken kan. Gitu. Yang padahal kalau di Indonesia sendiri mungkin namanya belum wangi banget kalau di kalau kita siap mental dan menurut banyak orang reviewer lagu kita, lu cocok nih main di luar, kenapa nggak dicoba gitu. Makanya nanti hal-hal yang tumbuh mungkin reviewer musik yang akan hadir di tengah teman-teman kita gitu. Kayak lu juga bisa jadi, wah nih cocok nih karena lu sering nonton konser kan, dan lu sudah sering dengerin musik. Nah ini lu bisa arahkan teman lu untuk jadi line up di festival nasional atau internasional gitu. Dan sekarang musisi-musisi baru juga punya space tersendiri di festival luar gitu. Jadi memang mereka punya kesempatan itu, walaupun kalau yang gede-gede banget pasti kayak ada kurasi lagi ya gitu. Ya memang tidak mendapatkan apa-apa, hanya sebagai experience ya. Ya itu gitu. tapi mahal juga itu. Itu mahal. Ya kita tahu lah, Lightcraft itu bolak-balik keluar kan. Dia justru
banyak dikenalnya di Asia juga ada gitu. Mainnya di luar karena experience itu yang nggak dia dapetin. Kita nggak pernah tahu kalau lagi manggung luar yang dengerin kita di antara mungkin ratusan orang siapa ada produser. Iya, nah itu dia tujuannya ternyata bukan cuma itu, kita bisa bertemu dengan network yang ada di luar sana gitu. Misalkan karena setiap event selalu ada artis and repertoire independen, terus juga ada talent scout. Terus juga ada record label indie yang memang jadi kepanjangan tangan untuk musisi-musisi kalau memang dia mau melanjutkan kiprahnya di dunia internasional gitu. Sekarang kalau nggak salah teman kita Naratama kalau nggak salah ya, Mas Naratama tuh membuka agent di Amerika juga. Di ini tuh kepanjangan tangan musisi Indonesia yang pengen rilis di sana juga bisa. Gitu. Nah, yang kayak gitu tuh banyak sebenarnya. Ini kebetulan kenal gitu. Dan dia baru memulai. Tapi di kita juga ada representatifnya kayak Afgan itu juga kan representatifnya di Indonesia, tapi buat keluar juga ada di Amerika gitu. Vidi Aldiano juga kan dia ada di sana juga lagu-lagunya. Nah, sekarang yang kayak gitu banyak, nggak mesti kita besar gitu. Tapi kalau lu siap mental, musik lu long lasting dan memang musik menjadi pilihan karir hidup lo, kenapa nggak dicoba gitu? Iya, buat gitu. tampil, buat manggung sana. Bener, makanya menjadi seorang musisi ini challenge sekali gitu. Jangan cuman lagu lo ada di musik streaming lo puas. Iya. Iya gak? Justru lo harus menjalani benar-benar dari bawah. Ya lo tampil di gigs independen gitu. Iya. Terus juga masuk ke festival-festival kelas 2 dulu, terus baru yang besar-besar. Sampai saat itu ya lo asah. Festival luar tuh terbuka sebenarnya, ada open submissionnya kalau lu mau gitu. Tinggal musik lu beragam atau enggak. Kalau lu unik pasti dipanggil. Dan yang pasti siap tuh ya, siap ya, buat dan tampil itu sana. dan itu akan tetap berjalan kayaknya bukan cuma tahun 2026 tapi juga di tahun-tahun mendatang ya. Karena sosial media juga mengaruh tuh ya. Jadi nggak cuman rajin bikin lagu tapi rajin ngupload di kontennya itu juga tuh ngaruh ya tuh. Yang pasti sekarang itu tadi base kita untuk mempopulerkan lagu udah banyak banget toolsnya. Selain di musik streaming juga ada sosial media TikTok dan Reels ya. Menurut gua itu tools yang paling murah tapi bisa berdampak besar ya buat musisi ya. Yang penting ya lu mau jalanin atau enggak gitu. Mau rajin apa enggak gitu. Problemnya adalah kan kalau lu udah memilih musik, kadang-kadang kan lu udah kayak superstar gitu kan. Jadinya lupa apa tugasnya seorang musisi gitu kan. Kalau lu kurang SDM ya banyak sekali SDM di Indonesia yang bisa lu karyakan. Ya silakan bekerja sama gitu untuk mempopulerkan lagu-lagu. Banyak sekarang publis yang buat konten kreator juga banyak bikin konten. Kalau misalnya kita ngomongin panggung dan festival di 2026 masih seramai apa nih Bang buat panggung? Karena kalau kita kan sebelumnya ramai tapi sempat ada isu tuh kayak konser tuh kayak FOMO, orang bikin konser tuh pengen dapat untungnya doang tapi mereka tuh nggak siap sih para beberapa promotor baru. Makanya sempat ada insiden-insiden yang gak enak kan sebelumnya karena kalau di tahun depan apakah jamur-jamur FOMO itu masih ada atau ya tinggal beberapa festival gede aja nih? Ya karena setiap orang bertumbuh dewasa, setiap orang bertumbuh remaja, FOMO itu pasti tetap akan ada ya, gitu. Maka dari itu, menurut gua, pilihlah konser yang tepat dengan usia lo, sama musik yang menginspirasi lo gitu. Tahun-tahun depan tuh tetap akan banyak, bahkan udah beberapa di announce ya di awal tahun. Kita tahu kenapa itu juga dilakukan di awal tahun ya tentu biar kebagian kuenya gitu kan ya. Benar. Biar kalau semakin panjang masa promonya ya kuenya semakin besar nanti yang didapat. Ya kita tahu kalau dari konser dari Australia sudah masuk di Sound Project ya. Terus juga ada Asian Kung Fu Generation juga di bulan April. Terus juga ada Josh Groban ya yang sudah announce, belum lagi Hammer Sonic yang udah sederetan band luarnya itu, dan My Chemical Romance jadi Hammer berarti bulan apa deh? Apa? Hammer tuh bulan apa? Bulan Mei. Oh Mei.
gitu. Oke. Dan kita udah lihat itu semua. Dan sepertinya ya pertempuran itu akan tetap besar gitu di Oke. tengah konser-konser tunggal yang ada di Indonesia juga ya. Nah maka dari itu tahun 2026 ya tetap siapkan duit, kerja keras, cari pekerjaan yang memang bisa menggaji lu cukup besar. Dan jangan salah 60% yang tadi tuh lebih dari 50%-nya udah siap nonton di luar negeri juga loh. Anjir. Jadi dia memang anak-anak muda sekarang sudah mempersiapkan budget Gila. untuk konser di mungkin di Malaysia, di Singapura, Thailand gitu ya. Pokoknya di Asia Tenggara ya. Bahkan Jepang, Korea juga dan Australia itu salah satu inceran penikmat musik di Indonesia dan mereka punya budget untuk itu. Jadi harusnya pemerintah ini melek ya. Oke. Nah, iya gak? Itu begitu. Nah, pemerintah itu melek, angka segitu lumayan gede ya. Bayangin kalau dipecah-pecah berapa miliar Oh iya, tuh makanya. duitnya kita keluar gitu kan. Harusnya kan mereka ada di dalam gitu ya. Makanya gimana caranya pemerintah bisa mensupport lah gitu. Dan alhamdulillah sih sebenarnya pemerintah sudah kayaknya mulai berisik ya di belakangan ini, mungkin setelah ada menteri yang baru ya, udah mulai ada progres bantu-bantuin beberapa acara nasional ya, dari Ekraf, dari Kementerian Kebudayaan, walaupun kuenya musik tuh kecil ya, tapi paling nggak ada pergerakan lah. Mudah-mudahan di tahun 2026 anggaran yang baru ya akan tumbuh promotor baru yang cukup berani, disupport pemerintah juga. Ya support pemerintah kan banyak hal ya, bisa jadi perizinan dari gampangnya, pokoknya kemudahan dalam mendatangkan artis luar lah ya, gitu. Maksudnya toh memang promotor juga yang akan berdarah-darah, tapi dengan bantuan pemerintah pasti akan meringankan darah yang keluar. Yang penting ada dukungan ya. Segede apa kecil penting ada dukungan. Iya. Disupport, Iya. jangan direcokin. Jangan direcokin ya, pasti direcokin lah. Tapi kalau di tahun depan yang highlight banget nih Bang Cek, yang lu kira-kira ini bakal jadi buah bibir nih, konser nih. Boleh konser festival atau band atau solois yang lu udah baca apa Bang? Ya, gua ngelihat ada dua genre yang lagi diomongin di luar ya. Itu genre fluid ya. Fluid itu genre yang bercampur dalam satu musik ya. Jadi dalam satu lagu tuh cross genre-nya banyak. Dan itu lagi rame diomongin, namanya Sleep Token ya. Sleep Token itu orangnya sih nggak kelihatan ya, pakai topeng, tetap pakai topeng. Tapi dalam satu konser itu dia memasukkan banyak unsur instrumen. Terus dia membuat visual yang menarik sekali. Terus musiknya pun lompat-lompat. Dalam artian lompat-lompat tuh, misalkan intronya slow. Bisa jadi metal, terus bisa jadi R&B, bisa jadi pop. Buset. Ya itu fluid. Dan dia bakal manggung di Indonesia. Nah itu belum tahu. Gitu. Tapi kalau dia sampai datang ke sini, konsep musik kayak gitu diterima nggak di Indonesia? Gitu. Di luar sudah ramai. Bahkan dia kalau nggak salah di Spotify juga salah satu top chart ya, dengan pendapatan besar juga di sana. Gitu. Jadi dan itu patut diantisipasi. Itu salah satu bentuk inovasi dalam lagu ya. Nah kalau siapa orang yang pertama berani mengeksplor dengan konsep cross genre gitu dalam satu lagu, ya bisa jadi dia akan jadi daya tarik gitu. Kalau musisi Indonesia belum ada yang kelihatan. Udah ada, tapi masih malu-malu. Gitu, udah ada, tapi masih malu-malu. Siapa? Dia udah punya nama atau? Ya udah punya nama, gitu, udah punya nama juga, yang cukup populer lah ya di sini. Ya salah satunya ya Danila ya, itu juga itu juga udah mencampur ya unsurnya setiap lagu. Gitu. Nah, cuman keberanian mengeksplorasinya kurang karena dia tahu pasar Indonesia, jadinya dia masih malu-malu. Nah, kalau di luar sana itu udah benar-benar nyebrang. Walaupun terdengarnya aneh, tapi notasinya cukup menyenangkan. Gitu, populer dengan notasi kita gitu. Karena di sana di dalamnya ada musik-musik yang tereksplorasi, ya akhirnya asik gitu mendengarkannya. Belum ditambah visual. Nah, tahun depan itu perang visual. Oh iya? Ya, jadi band yang tanpa menyiapkan visual dalam setiap
atau musisi ya, musisi yang tampil tanpa menyiapkan visual yang spesial biasa aja. Nah, maka dari itu di luar sana sih visual udah jadi hal yang wajib ya. Jadi ya kemarin kita di 2025 kita udah lihat beberapa festival punya penampil-penampil udah menyiapkan visual tersendiri ya. Itu dia. Nah, ini tahun depan harusnya hal baru buat kita. Yang segar lah, bukan baru, segar. Ya semua band yang masuk festival harusnya punya visual yang menarik gitu untuk jadi daya tarik itu tadi. Kalau buat yang di festival-festival di konser-konser di Indonesia yang lo lihat ya itu deh, yang menjadi buah bibir mana aja nih Bang? Yang mana? Yang di Indonesia, yang apa aja yang lu udah lu bidik? Ini kayak bakal jadi omongan nih selama setahun nih setiap ketika dia nongol. Gue selalu senang melihat salah satu konser yang konsepnya adalah nature ya. Itu kayaknya asik banget ya. Selain kita juga slow, santai gitu ya. Tapi kayak Forestra gitu ya? Ya kayak Forestra. Terus juga sunset di kebun. Terus juga ada kemarin Joylanding Session. Itu menurut gua menarik banget gitu. Nah, konsep-konsep seperti itu kenapa nggak dicoba gitu dalam skala lebih besar, misalnya kayak Fuji Rock gitu ya. Walaupun memang infrastruktur kita belum memadai. Tapi menurut gua itu hal yang menarik karena kita tahu dunia otomotif juga sedang ramai dengan camper van-nya. Itu nah, kenapa nggak dicoba gitu? Kita pernah nyobain tuh dulu zaman Covid. Ya kan? Iya. Konser yang pakai mobil yang jadi parkiran gitu. Itu sebetulnya itu punya nilai jual menurut gua. Cuman di mana tempat yang pas gitu kan? J-Expo nggak begitu mendukung ya? Siapa? J-Expo ya enggak lah. Gitu. Dia kan nggak ada sifat nature-nya. Sifat nature itu ada di Senayan. Ya kan ada hutan kotanya ya kan. Bogor misalkan, Sentul. Cuman kita mau emang sejauh itu gitu. Kecuali kita udah disiapkan juga infrastrukturnya. Misalkan ada mobil warawirinya Jakarta Sentul gitu kan. Bagus sih kalau nature tahun depan biasa akan dibawa ntar isu-isu hutan lagi yang digundulin. Iya. Betara musisi mau jadi pemerintah. Boleh tuh. Buat kita protes ya. Iya, bener. Tampilnya di hutan. Jadi bisa ada alasan. Ini kan tempat kita konser, jangan dong dibabat gitu ya. Enak kan konser di hutan. Ini menarik gitu menurut gua. Konser-konser yang kita tuh udah mulai peduli ya sama lingkungan. Maka dari itu ya konser jangan gitu-gitu aja lah. Gitu. Maksud gitu-gitu aja tuh ya talent, hampir semua festival talentnya itu gitu kan. Si A lagi happening, semuanya larinya ke situ. Nah, kayak itu masih bakal works gak di tahun depan? Atau ya, udah menurut gua orang udah mulai akan jenuh. Jadi kalau memang kalau jadi musisi sih senang-senang aja diundang di semua festival di Indonesia ya. Tapi jangan lupa ketika masanya habis gitu, masa kesukaan orang habis, ya lu siap-siap turun gitu. Pada akhirnya lu susah lagi ngangkatnya. Gitu. Maka dari itu lu juga harus bisa musisi yang lagi naik daun juga harus bisa mainin ritme. Jangan pas lagi naik high demand ya udah nih faktor ekonomi semuanya gitu. Main di mana aja disikat. Perunggu semua. Iya gitu kan. Perak semua kan. Emas semua gitu. Nah, kalau kita geser ke genre yang di tahun 2025 kan yang cukup ngagetin itu tadi kan Hipdot, kemudian teman-teman dari timur. Kemudian juga di ujung sebenarnya ada sedikit pang dari SLR. Sukses lancar rezeki yang tiba-tiba juga meledak kan. Kalau di tahun depan yang menurut lu yang bakal jadi happening banget di genre-genre apa nih Bang? Yang mungkin dia udah kelihatan dari 2025 bakal lanjut ke 2026. Biasanya kalau ada yang hype di akhir-akhir mulai ada pengekornya ya. Gua ngelihat ada salah satu band dari Manado yang sekarang ada bermukim di Bogor. Itu namanya Jealous ya. Dia udah Jealous itu musiknya glam rock. Dan dia cukup total dalam memainkan musik dengan visual glamour gitu ya. Dan dia sudah dilirik sama festival di Yogyakarta dan kemarin main bagus sekali ya. Gitu. Dan dia juga pernah main di community gigs program yang gue bikin juga dan persiapan yang cukup nggak main-main gitu. Jadi dia bawa backline sendiri dan semuanya alat dari dia untuk bisa memaksimalkan konsep dia manggung gitu. Nah maka dari itu ini band yang salah satu yang wajib diantisipasi karena
salah satu produk besar sudah meliriknya. Gitu. Nah, kalau misalkan produk besar sudah menempel, bisa jadi pengekornya akan tumbuh. Nah, mungkin Di hype baru ntar ya konsep-konsep glam rock gitu. Memang agak berat ya karena equipmentnya kan repot gitu ya. iya Kalau sih. sekarang tuh nggak bisa simple gitu. Tapi nggak ada salahnya kalau misalkan itu juga patut diantisipasi. Terus yang kedua juga yang pasti musik tradisional ya. Musik tradisional ini kalau dikolaborasiin sama musik industri itu juga berbahaya. Oh iya lagi. Gitu. Jadi kalau misalkan ada ya musik-musik kontemporer, musik-musik yang punya tradisi kuat gitu ya. Ya ini kalau masuk ke ranah industri, ya entah notasinya populer, entah instrumennya modern, ini juga akan bahaya gitu. Maka dari itu Timur akan kelibas, ya kan? Kita kan saat ini masih tabola bale terus kan, yang kita dengar emang paling enak gitu kan notasinya. Tapi kalau musik-musik dari provinsi lain yang memang lucu, Oh iya. ini bisa Dan lebih kaya musiknya ya. lebih kayak musiknya gitu. Kenapa enggak gitu? Nah, kayak Pila de Kia ya kan itu kan musiknya metal gitu kan. Tapi dia ada ornamen tradisinya yang dia bawa. Itu dia, ya. Nah, maksud gua kalau itu juga dibawa ke ranah musik nasional yang notasinya pop ya, kenapa enggak gitu. Ini wajib diantisipasi juga gitu. Kalau misalkan buat karyanya, kira-kira kita kan sama ini belakangan cukup rame ketika lirik-lirik lagu tuh jadi masalah. Apakah di tahun depan bakal banyak lirik-lirik yang nyentil-nyentil lagi, atau mungkin ya bikinnya yang ceria-ceria aja lah, yang happy-happy aja? Kalau lu ngerti gimana hype-nya? Kalau ngelihat hype itu, lirik yang punya korelasi kuat terhadap penikmatnya itu akan tetap long lasting. Terus juga tepat pada momentumnya. Ya gue akan terbagi ke mereka gitu. Jadi buatlah lirik di mana kejujuran itu ada. Terus juga jangan terlalu terburu-buru merilisnya gitu. Lihat Iya, momentumnya iya, gitu. momentumnya. Kalau memang momentumnya sedang on fire, keluarin gitu. Jangan ditahan. Iya benar. Gitu. Kadang-kadang juga kita ngeluarin aja. Terus rilis lagu aja. Dilihat juga gitu. Itu namanya strategi. Benar-benar. Nah, buat musisi-musisi ya saran gue ya lu harus terlibat langsung gitu. Lu harus lihat di sekeliling lu gitu apa yang terjadi gitu. Nah, lahirkanlah itu dalam bentuk lagu gitu. Ya entah lirik, entah musik, entah aransemen, entah apapun itu gitu. Maka dari itu jadi musisi jangan diem aja, harus aktif gitu. Ya kita lihat kan ada musik dangdut yang kasus apa naik tiba-tiba liriknya jadi gitu kan. Terus ada momentum apa? Ada liriknya gitu kan. Tapi dapat kuenya paling enggak kan. Ya. Dia kata cuman sedikit, tapi manis banget tuh pasti kue tuh. Betul. Karena dia bikinnya by order. Iya. by moment. By moment gitu. Jadi ya paling enggak kan lu dapat potongan kuenya gitu. Tapi lu konsisten. Kalau mau memanfaatkan momentum ya jadiin. Iya lagi gitu. di TikTok lagu UI. Tapi rame Betul. Ya karena kita sekarang punya TikTok dan Reels ya, yang jadi acuan untuk melihat apa yang besar saat ini yang disukain banyak orang. Nah, kalau misalkan untuk tahun depan buat si musisinya, kalau lu ngeliatnya tahun depan tuh tahunnya band, masih tahunnya solois, atau tahunnya orang-orang yang duo, grup gitu? Ya, yang pasti grup semakin minimalis. Bisa berdua, bisa sendiri, bisa bertiga. Yang ramean udah nggak ada, gitu. Yang ramean itu karena kayak project pop gitu ya? Hah? Kayak project pop itu udah jarang ya? Ya udah susah ya, gitu. Kalaupun itu ya mungkin karena kita lebih kepada estafet aja biar ada penggantinya gitu ya. Tapi menurut gua dengan adanya teknologi yang canggih, semua bisa dilakukan sendiri. Pada akhirnya isi personil jadi semakin minimalis. Jadi berdua udah cukup dan rame sekali bisa jadi. Gitu, main berdua tapi rasanya kayak band, itu paling banyak itu nantinya. Kayak ini yang lagi rame juga rapper Poris ya. Nah, itu mereka ramean ya atau cuma 1-2 orang tuh sebenarnya mereka? Ya mereka banyak juga dibantu pasti ya dengan teknologi ya. Maka dari itu ya konsep-konsep seperti itu ya akan tumbuh gitu ya. Kecuali memang dia masih mainnya analog.
Oh. gitu. Kalau udah main digital ya Hmm. lu sendirian juga bisa, Bay. Kalau untuk musik yang menurut prediksi lu kayaknya udah mulai bakal ditinggalin nih Mm-mm. di tahun depan. Mm-mm. Apa Ya dong? musik yang mendayu-dayu lah. Oh. Mendayu-dayu itu dalam artian ya musik kalau nggak punya identitas ya udah pasti ditinggalin gitu. Maka dari itu setiap musik yang lahir harusnya punya identitas. Lo jadi bener-bener segmented gitu. Target lu siapa, visual lu kayak gimana, lagu lu kayak apa, itu. Nah kalau cuman lu rilis lagu, dibuatin lagu ini, dibuatin lagu itu dengan si ini, nanti rilisnya begini, ya biasa-biasanya tanpa ada benang merah atau hal yang menarik, sulit berkembang. Harus nyari benar langsung ke pasarnya ya. Iya, Nggak bisa kayak ya ini mungkin terlalu melebar, terlalu general. betul. Terlalu umum udah susah. Sekarang musik yang segmented yang dicari. Gitu. Segmented itu di mana? Bisa di lirik. Wah, ini musik yang khusus orang sakit hati, berdarah-darah ditusuk-tusuk tapi kuat. Bisa kayak gitu. Oke. Siap. Oke, Bang. Kayak terakhir dari gua buat bulan kita ini buat di tahun depan. Ya. Lu ngelihat industri musik di tahun depan geliatnya kan seperti apa dalam artian dari mulai mungkin pendengarnya, dari mulai mungkin bisnisnya, karena kan merch juga kan di sekarang ini jadi sebuah collectible item. Ya, Terus penopang kemudian hidup. terus kemudian dari ekosistem dari kebiasaan orang-orang, apakah bakal masih ramai tetap nonton konser atau mungkin lebih banyak yang dengerin digital platform, dan sebagaimana si digital platform itu masih bisa berperan di tahun depan. Oke. Enak juga ya. Satu-satu deh. Yang terakhir yang paling inget. Yang pasti musik platform akan kemasukan banyak lagu-lagu dengan AI generated. Karena dia nggak punya regulasi. Bukan nggak punya, belum. Tapi itu bagus apa nggak menurut Bang? Ya bagusnya adalah semua orang punya kesempatan untuk rilis lagu. Walaupun lu cuman sekedar hobi ya, lu bisa gitu. Nah itu akan akhirnya Masukannya. kita bosen mendengarkan musik-musik. Kan kalau kita nggak punya playlist kan muter sendiri kan. Karena menurut gua musik yang AI generate itu terlalu sempurna. Kita butuh soul dan jelek-jeleknya juga gitu. Maksudnya yang kasar-kasarnya, distorsi yang kotor, terus meliuk-liuknya gitu, khas Indonesia gitu. Ya itu akan banyak banget nanti, dan siap-siap kita akan bosen dan lu nggak akan nyangka kalau itu AI generated. Aduh, bahaya banget. Gitu. Kalau buat konser bakal masih rame di tahun depan, masih Kalau bakal konser jadi gaya hidup masih terjadi. itu udah bagian dari gaya hidup. Karena anak muda sekarang sudah menyiapkan 60% konser di Indonesia dan luar negeri. Jadi siap-siap buat para promotor rebutan kuenya. Tapi konser yang nggak punya inovasi atau line up yang begitu-gitu aja, itu juga ya akhirnya bleeding gitu. Jadi gue berharap promotor juga melihat memberi kesempatan musisi-musisi yang sekarang tuh yang baru-baru tuh bagus-bagus banget. Itu boleh di highlight juga. Dan jangan lupa line up kerennya yang sesuai dengan request, yang sesuai dengan, jangan terlalu sering gitu ya. Kalau memang terlalu sering itu kan biasanya memang demand-nya masih ada. Ya kita tahu ya, Michael Sturrock ntar juga ada lagi gitu kan. Terus juga Air Supply nanti juga ada lagi gitu. Nah Westlife udah ada lagi nih. Tapi seneng dia main kesini kayaknya. Tapi musik kayak gitu memang long lasting ya. Karena memang dibuat melalui proses yang nggak gampang gitu ya. Nanti, nah ini bahayanya buat yang sekarang adalah musik yang dibuat terlalu mudah yang akan cepat ditinggalkan. Itu dia. Gitu. Karena bikin lagu cuman 5 menit. Jadi lagi, mau jadi apa gitu. Nah, bikin lagu biasanya sebulan, 2 bulan. Nah, nulis karena proses nulisnya itu biasanya itu yang mahal, soulnya di dalamnya gitu. Maka dari itu ya konser akan tetap ramai, dan nggak tahu ya untung apa enggaknya, tapi yang pasti demand-nya akan selalu ada.
Masih ada lah, pasti ada demand-nya, apalagi yang line up yang ngeri-ngeri ya, gitu, yang memang jarang tampil atau spesial gitu, itu akan jadi daya tarik tersendiri dan gua akan mencoba diri sana gitu. Kalau yang memang nggak umum ya gitu. Di musik collectible item, kaset, Ya. merch itu lu ngeliatnya tahun depan masih jadi Itu akan jadi penopang hidup anak band sebenarnya. Maka dari itu akan jadi tetap jadi collectible buat iya, kita akan daya tarik penikmat musik terhadap merchandise itu akan besar banget gitu. Maka dari itu kalau memang maupun dia band besar, band baru, itu strategi merchandise harus tetap ada. Maka dari itu kan salah satu bentuk kita aware terhadap sebuah musisi ya, seorang musisi gitu. Maka dari itu ya kita lihat efek rumah kaca tuh besar juga dari merch gitu. Coil juga begitu. Maka dari itu ya ciptakanlah merchandise yang unik. Ya kita tahu K-pop besarnya dari mana? Merchandise itu berapa persen besarnya? Lightstick, photocard. Makanya gitu, maksud gua jangan dianggap remeh gitu. Karena merchandise ini yang akan paling menguntungkan. Kalau Spotify atau musik platform lain nggak nguntungin. Itu cuman tools bagaimana kemudahan mendengarkan musik sampai langsung ke penikmat musiknya. Dan kita tahu datanya gitu, seberapa besar musik kita diterima. Gitu. Jadi buat para musisi ini ya, siap-siapin merch-nya ya. Iya dong, desain yang keren-keren. Box set biasanya. Nah, bener gitu. Terus ya macam-macam lah merchandise mah ya. Nah, itu penopang. Jadi bisnis tuh sekarang larinya ke merchandise. Gitu. Tapi sekarang kalau lu off air dan merchandise ya. Kalau lu ketemu sama teman-teman musisi, mereka maksudnya lagi ngerasain manisnya itu ya, merch-merchnya sekarang tahun ini. Ya kalau merch itu apa beda-beda juga setiap. Ya gue pengen mengoleksi band-band yang dulu nggak pernah nyediain merchandise, sekarang nyediain gitu. Nah mereka udah mulai melek itu, makanya kadang-kadang gue beli juga gitu. Band-band gitu sih. lawan. Bener, yang gue nggak punya gitu kan. Dulu kenapa nggak dulu bikinnya gitu. Yang gue tungguin nih sebenarnya merchandise resminya Rhoma Irama. Dia nggak pernah bikin Kalau berubah-berubah gitu. Ini resmi apa enggak resmi. Jadi gue nggak tahu tuh. Gue takut belinya juga. Dia nggak mau bikin atau dia yang nggak ngerti cara bikinnya. Ya gue nggak tahu ya. Enggak, kalau merchandise itu bukan cara bikin ya. Bagaimana caranya bisa mendistribusikan dengan baik, menciptakan merchandise yang unik. Itu loh. Terlalu konvensional kayak Pak Haji ya. Terlalu Iya, mudah-mudahan Pak Haji dengar ya. Kan kita ketemu lagi gitu kan. Oke Bang Jack, thank you banget udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih panjang ngobrol-ngobrol dari serunya musik. Nih buat teman-teman Tribuners, selamat menyambut hari tahun depan, hari musik-musik ya. Dengan hari-hari dengan musik di 2026, mendengarkan lagu-lagu. Pokoknya kalau dengar lagu yang jangan bajakan karena semua langganan, jangan lupa langganan yang benar. Langganan. Karena itu semua adalah mata pencaharian dari para musisi. Termasuk beli merch. Yes. Jangan yang bajakan. Bener. Jangan yang bootleg. Iya, itu dia. Jangan yang bootleg. Banyak banget di TikTok. Astagfirullahaladzim. Pokoknya kalau beli yang original karena itu bisa ngebantu musisi. Lu kalau mau lihat musisi lu bisa tampil terus-terusan kan dibantu lah. Bener. Karena hidupnya dari sana. Itu dia. Thank you buat teman-teman Tribuners sudah nonton konten si paling seleb. Jangan lupa buat nonton terus konten-konten tribuners.com lainnya dan sampai jumpa, bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.